Pada suatu hari di sebuah kota kecil nan imut, tepatnya di kota London, ada seorang pria dewasa yang kehidupannya hanya mengamen di sebuah jalanan kecil. Pria ini bernama James. James setiap harinya mengamen di sebuah jalanan kecil. Namun sedihnya, setiap kali ia mengamen, ia tidak mendapatkan sepeser pun uang untuk dia bawa. James ini tidak mempunyai rumah dan dia hidup di jalanan. Suatu ketika pada pagi hari, James ngamen di jalanan. Namun ia tidak mendapatkan sepeser pun uang yang ia dapat. Untungnya saat itu masih ada orang baik yang mau memberi sepotong roti kepada dia. Terlihat dari raut wajah James yang menahan kelaparan sepanjang hari. Akhirnya ia berpindah tempat dan beristirahat. Pada malam harinya, James ini mencari makanan di tempat sampah untuk mengisi perut. Dan saat ingin memakan sepotong roti di pinggir jalan, tiba-tiba teman James datang. Temannya ini bernama Bess. Bess adalah teman pecandu James. Usut punya usut, ternyata James adalah seorang pecandu. Namun ia sedang menjauh dari jalan tersebut untuk menjadi lebih baik. James masih merasa lapar dan membeli sebuah makanan di restoran. Namun uang yang ia bawa kurang. Ia bernegosiasi dengan penjual resto tersebut. James menyanyikan lagu untuk membayar kekurangannya, namun penjual tersebut membuang makanannya. Dengan berat hati, James pergi dari tempat itu. James kemudian mencari tempat tidur, menyusuri sepanjang jalan, dan ia malah bertemu dengan temannya, Bess, yang berada di dalam mobil orang yang mobilnya lupa dikunci. Di sana Bess menawari James untuk ngobat sampai teler. Keesokan paginya pemilik mobil tersebut datang dan pemilik mobil tersebut kaget. Ketika Bess bangun, Bess mencoba membangunkan James, namun James overdosis. Tak lama kemudian, James masuk ke rumah sakit dan bertemu dengan Vol. Vol ini adalah perawat program rehabilitasi. Terkuak sebuah fakta bahwa James ini mengikuti sebuah program rehabilitasi untuk para pecandu yang ingin sembuh. Vol memberi peringatan untuk tidak mengulanginya lagi atau James bisa mati. You know this stuff. Yep. Do it again and you'll probably die. Setelah itu, James datang ke kantor Vol untuk mengambil gitarnya. Vol mengatakan bahwa James harus minum obat setiap hari di apoteker dan 2 minggu sekali check up ke Vol. Vol berkata, apakah ada seseorang untuk bisa dihubungin? James mengatakan, akhir-akhir ini dia sedang sendirian. Kemudian James mengambil gitarnya dan mengamen kembali seperti biasanya. Di sisi lain, Vol mencarikan rumah untuk James di semacam dinas perhubungan masyarakat. Dengan kerja keras Vol membujuk ketua dinas dan akhirnya Vol mendapatkan rumah untuk James. Kemudian James dihubungi oleh Vol untuk datang ke rumah tersebut dan sampailah James di rumah tersebut. Vol memberikan kunci rumah, persediaan makan, dan sereal untuk dirinya. Vol mengatakan bahwa kamu harus janji untuk mengikuti program dan memeriksakan dirinya kepada Vol. Some cereal in the kitchen and milk in the fridge. Stay in the program and you won't miss our next meeting. I promise you. James kemudian mandi untuk menyegarkan tenggorokan. Namun ketika dia mandi, ia mendengar suara bising di arah dapur. Dengan insting manusianya, dia menyelidiki dapur dan tiba-tiba ya, ternyata ada seekor kucing besar Alaska datang dari jendela untuk mencari makan. James memberikan dia susu dan sereal untuk kucing itu makan. James berpikir bahwa kucing itu milik orang lain. James berniat mengeluarkan kucing itu, namun kucing itu tidak mau keluar dan akhirnya menemani James bermain gitar dan menemani James untuk tidur. Keesokan paginya, James mengelilingi rumah tetangga-tetangganya untuk menanyakan pemilik kucing tersebut.
Akan tetapi tidak ada satupun yang mencarinya. Akhirnya James pun melepaskan kucing itu di jalanan. Selanjutnya James pun menuju ke apotek untuk minum obatnya dan mengamen seperti biasa. Dan pada saat yang bersamaan, saat dia mengamen, dia melihat ayahnya yang sedang lewat. Hey, Dad. What are you doing here? Oh ya guys, James ini ternyata masih memiliki orang tua ya, yaitu ayahnya dan ibu tirinya. Ayahnya sudah lama berpisah dengan ibu kandungnya dan mendapatkan istri baru. James menyapa ayahnya, namun tanggapan ayahnya tidak mengenakan karena ada ibu tirinya. Ibu tiri James ini tidak menyukai James karena James pecandu. James mengatakan nanti akan datang Natal. James mau berkumpul bersama keluarga dan adik-adiknya. Namun tiba-tiba ibu tirinya datang dan mengatakan bahwa kursi kita penuh. Setelah mengatakan itu, ibu tiri James pergi dan di akhir obrolan ayah James memberikan sedikit uang untuk James dan kemudian juga pergi. Singkat cerita, James pulang ke rumah dan melihat kucing oranye yang kemarin ia lepaskan di jalanan tergeletak di pojok, berdarah, mungkin karena berkelahi. Kemudian James melihat tetangganya dan meminta bantuan kepadanya. Nama wanita ini adalah Betty. Betty memeriksa luka itu, lukanya ternyata cukup parah. Betty meminta agar James membawanya ke dokter hewan, dan Betty juga memanggil kucing itu dengan sebutan Bob. Multiply by the second, and Bob needs a vet. Bob? That's what he told me he wants you to call him. James pun menyukai nama tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, James mengantarkan Bob ke dokter hewan. James menunggu cukup lama dan akhirnya selesai. Awalnya dia kira pengobatannya gratis dari perkataan Betty. Memang benar untuk pengobatannya gratis, namun untuk obat-obatannya harus ia beli. James tidak mempunyai uang dan hanya sisa uang koin dan uang yang diberikan oleh ayahnya. Dengan terpaksa, ia memberikan uangnya untuk membeli obat yang dibutuhkan Bob. Setelah membeli obat, James pun berusaha untuk meminumkannya kepada Bob. Namun Bob terus berontak dan kabur kemana-mana. Dan pada akhirnya James minta bantuan kepada Betty. Alangkah lucunya, Betty dengan mudah memberikan obatnya kepada Bob. Betty mengatakan bahwa si Bob ini jantan dan harus dikebiri untuk tidak kawin sembarangan. Mereka berdua mengobrol dan saling bertanya pekerjaan mereka masing-masing. Betty adalah relawan dokter hewan dan James adalah musisi yang belum terkenal. Musician. Write songs and play. Yeah? Yeah, I haven't exactly been discovered yet. Singkat cerita, James datang terlambat ke kediaman Paul untuk check up. James bercerita kalau dia terlambat karena mengurus Bob dan bertemu Betty. Paul bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada Betty, bahwa kamu adalah pecandu? Lantas James bingung menjawabnya. Paul menyarankan untuk tidak menjalin hubungan dengan Betty, karena itu sangat berbahaya untuk mereka berdua. Wow. Setelah check up, James pun beristirahat di dalam rumah dan melihat orang-orang di luar sedang melakukan transaksi obat-obatan. Di dalam rumah, James bermain bersama Bob dan Bob dibawa ke dokter hewan dan ditangani oleh Betty. Bob dikalungi semacam alat di lehernya. James yang melihat Bob tidak nyaman memakai itu lantas melepas kalung itu. Keesokan paginya, Bob yang sedang memakan sereal dengan enak. Awalnya semua baik-baik aja. Namun ketika Bob melihat tikus yang sedang mencari makanan, hasrat seekor kucing di dalam diri Bob pun muncul untuk menangkap tikus itu. James yang baru bangun tidur melihat Bob mengejar seekor tikus. Kemudian James menghentikan Bob untuk tidak mengejar tikus itu supaya tidak terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Selang beberapa waktu kemudian, James pun berangkat untuk mengamen. Tanpa James sadari, Bob ini mengikuti James sampai ke dalam bis. Di dalam bis, banyak orang yang melihat Bob. Banyak yang tertarik terhadap Bob, sampai-sampai memberikan sebuah kalung untuk Bob pakai. Dan akhirnya Bob pun ikut bersama James untuk mengamen. Dan setelah sampai, James dan Bob pun turun dari bis. Bob yang sulit dikendalikan dan ingin pergi kemana-mana, James pun menaikkannya di atas pundaknya dan dilihat oleh banyak orang. Dan itu juga menjadikannya pusat perhatian. The little party piece, aren't you? Hey?
Ketika James mengamen, mukjizat pun datang. Make are any of. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Dia mendapatkan banyak sekali uang karena kedatangan Bob ini. Entah mukjizat dari Tuhan apa yang telah mendatangkan Bob ini, James pun bersyukur sekali adanya Bob. Dia mendapatkan banyak sekali uang. High five. Hey, high five. Look at this. Hey. Ketika menghitung uang, ada nenek-nenek yang datang dan berkata, "Aku mempunyai kucing yang sama seperti milikmu." Kucing ini memiliki kekuatan dan keterkaitan yang sangat erat antara pemiliknya, seperti persahabatan bagai kepompong. Dan nenek itu pun pergi. Dan terlihat teman James yaitu Buzz melihat James mendapatkan banyak uang. Setelah itu James pun pulang bersama Bob naik bus. Dan di sana kita diperlihatkan adanya bus yang mengikuti James. Setelah sampai di rumah, James memberikan makan Bob dengan ikan segar yang banyak. Dan keesokan harinya, James dan Bob pun berangkat untuk mengamen lagi. Mereka bertemu dengan Betty yang sedang ikut demo tentang pembebasan hewan ternak dan kemudian pergi. Setelah itu, tiba-tiba Bess datang dan meminta uang kepada James. Awalnya James menjauh dari Bess, namun James yang tidak tega dengan temannya sendiri yang terlihat dari raut wajah Bess yang sangat pucat. James pun memberikan Bess uang, namun James berpesan uang itu untuk Bess beli makan dan bukan yang lain. James pun lanjut untuk mengamen bersama Bob. Penonton James pun semakin lama semakin bertambah banyak. Dan nenek-nenek yang kemarin datang lagi kepada James memberikan ikan tuna dan shawl kepada Bob. James dan Bob pun pulang dengan keadaan senang gembira. Di tengah perjalanan pulang, James pun bertemu Betty. Betty menawari makan malam bersama dirinya. Dan iya, pada malam harinya mereka makan malam dan mengobrol bersama serasa dunia milik berdua. Namun ketika James bertanya tentang kehidupan Betty, Betty seperti mengalihkan pembicaraan. Singkat cerita, keesokan harinya James dan Bob pun membeli tuna untuk makan Bob. James membeli banyak sekali makanan untuk Bob dan membeli setangkai bunga. Setelah membeli stok makanan, James dan Bob pun pulang. Akan tetapi, pas perjalanan pulang, James melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Setelah dihampiri, ternyata itu Bess yang sedang teler atau overdosis. Lantas James pun meminta tolong kepada orang lain dengan berteriak. Betty yang mendengar James minta tolong, langsung menghampiri James dan memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan. Orang-orang di sekitar pun memanggil ambulan dan ya, ambulan pun datang menjemput Bess. Setelah kejadian itu, James melihat adanya trauma terhadap Betty atas kejadian itu. Lantas James dan Betty pun mengobrol. Betty pun menceritakan tentang kakaknya dulu. Dulu kakaknya sama persis dengan temannya James, yaitu pecandu yang sangat berat. Kakaknya berusaha sangat keras untuk sembuh dari pecandu. Namun kakaknya tidak bisa melakukannya dan terus menggunakan obat-obatan dan berakhir di kamar mandi belakang. James yang mendengar cerita dari Betty pun mulai termotivasi untuk terus berusaha lebih giat untuk sembuh. James pun check up kepada Vol dan menceritakan bahwa temannya yaitu Bess tewas karena overdosis. Dengan kematian Bess dan mendengar cerita dari Betty, James meminta Vol untuk secepatnya bisa sembuh. I want to be clean. I want to live a life. Singkat cerita, Natal pun tiba. James dan Betty pun merayakan Natal bersama Bob di rumah Betty. Mereka makan, saling bertukar hadiah, nyanyi bersama, dan minum secangkir teh di pinggir kali. James ingin sekali menemui keluarga barunya nanti malam. Akhirnya ia memutuskan untuk datang ke kediaman ayahnya dan ibu tirinya dengan membawa Bob di dalam bajunya. Namun rasa gugup menyelimuti perasaan James. Namun James tetap melangkah dan menuju rumah ayahnya, membawakan sebuah bir lalu mengetuk pintu dan terlihat ayahnya membukakan pintu. Namun terlihat dari raut wajah ayahnya tidak senang jika James datang ke rumahnya. James pun masuk dan bertemu dengan adik tirinya. Mereka berkenalan dan mengobrol. Entah angin badai dari mana, si adik tiri mengejek James dengan sebutan pecandu.
yang diceritakan oleh ibu tirinya langsung. Ya namanya anak kecil yang nggak tahu, ya langsung nyebut aja. Ditambah lagi adik tiri ini dengan saudaranya itu malah berantem tanpa adanya alasan. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Bob merasa risih dan keluar dari dalam baju James. Kemudian berlarian ke sana kemari, mengacaukan semua hiasan yang ada di dalam rumah itu, dan James pun mengejar Bob. James berhasil menangkap dan membawa Bob keluar dari rumah itu sekalian pergi dari sana. Keesokan harinya James dan Bob pun mulai seperti hari biasanya mengamen di jalanan. Akan tetapi hari ini mungkin hari sial, yaitu terdapat salah satu penonton yang membawa anjing. Bob yang melihat itu mulai merasa risih dengan kedatangan anjing itu. Ditambah anjing ini malah mengencengi tasnya James. James yang melihat itu minta orang lain menjauhkannya dari penonton itu. Penonton lain yang melihat penonton yang membawa anjing itu untuk pergi, namun penonton yang membawa anjing itu tidak terima dan mendorong penonton lain, dan itu menyebabkan suatu kegaduhan. Kegaduhan itu dilerai oleh security, dan security itu pun menangkap James bersama kucingnya. James pun meminta bantuan Paul. Paul membantu kelancaran James, dan James bertanya kepada Paul di mana Bob. Bob sedang berada di kantor pemeliharaan polisi, dan Paul memberitahu bahwa James dilarang mengamen selama 6 bulan. Paul meminta James untuk meminum obatnya di apoteker karena James lupa kemarin tidak datang ke apoteker. James pun datang ke apoteker dan meminum obatnya. Alangkah terkejutnya Betty yang saat itu berada di sana melihat James minum obat untuk mengobati pecandu. Betty pun berlari keluar dari apotek, dan James berlari mengejar Betty untuk menjelaskan kepada Betty bahwa ia telah mengikuti program dan sudah 3 bulan ia jalani. Dan ia tadi bercerita kalau ia ditahan polisi karena kegaduhan tadi. Awalnya Betty marah mengetahui James adalah pecandu. Betty tidak ingin melihat James seperti kakaknya dulu. Betty tidak sanggup untuk berada di pergaulan pecandu. Singkat cerita, James mengambil Bob di kantor pemeliharaan dan membawanya pulang ke rumah. Di dalam rumah, James berpikir untuk mencari pekerjaan. Dan ya, James mencari pekerjaan. James mendapatkan pekerjaan menjadi penjual koran dan majalah. James diberitahu oleh customer service di sana syarat-syaratnya. James hanya boleh menjual majalah di satu wilayah saja dan tidak boleh menjualnya di wilayah lain. Look this way. Say cheese, Bob. James menyepakati syarat-syarat itu dan langsung berangkat untuk menjual majalah itu bersama Bob. James pun memulai pekerjaan itu dengan lancar dan menjadi pusat perhatian karena adanya Bob. Ditambah lagi majalahnya yang ia bawa laku keras. James dan Bob pun banyak sekali dikerumuni orang dan diliput oleh wartawan. Di sisi lain, teman kerja yang berada di wilayah lain melihat James yang banyak membeli merasa iri. Di hari pertama, James memulainya dengan sangat baik. Kemudian dilanjut dengan hari kedua, James mulai menjual lagi. James melewati wilayah rekannya, dan tiba-tiba ada sepasang kekasih yang ingin melihat kucingnya dan meminta untuk foto bersama. Si wanita itu tidak enak dan membayar foto itu dengan membeli majalah milik James. Namun James menolak karena ini bukan wilayah tempat ia menjual. Tapi wanita itu tetap membayar dan memasukkan uangnya ke dalam saku. Lantas kejadian itu dilihat oleh rekan yang berada di wilayah itu. Lantas rekan itu melaporkan kepada atasannya mereka, dan atas pelaporan itu James ditahan tidak menjual majalah selama 1 bulan. No papers. Keesokan harinya, hari di mana James hanya di rumah. James kemudian mencari sisa-sisa uang di dalam rumahnya. Dengan uang itu, James membeli makanan kaleng, namun James hanya mendapatkan 1 makanan kaleng saja. Hari terus berlanjut. James yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, ia mulai mencari makan di tempat sampah dan melihat Bob merintih kelaparan. Akhirnya James pun nekat untuk mengamen lagi di jalan-jalan kecil secara diam-diam. Tak lama kemudian Betty yang melihat itu memberitahu bahwa kamu tidak boleh mengamen, nanti polisi akan menangkapmu. James dan Betty mengalami sedikit perdebatan, dan di akhir perdebatan Betty secara tidak sengaja mengungkapkan perasaannya terhadap James.
Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. James pun mulai menjual majalah lagi, dan hari-hari menjual majalah dilakukan dengan baik. Namun suatu ketika ia menemui masalah. Ketika itu ia menemui ibu-ibu bersama anaknya, dan ibu-ibu itu ingin membeli Bob karena anaknya ingin mempunyai kucing yang sama seperti milik Bob. Namun James yang terlanjur sayang seperti temannya sendiri, James pun tidak mau menjualnya. James dan ibu-ibu itu mendapat sedikit perdebatan yang memancing orang-orang datang. Bob yang merasa risih pun loncat dan keluar berlari menuju tak terarah. Kemudian dikejar oleh James. James yang mencari Bob ke sana kemari, namun ia tidak menemukannya. Dia frustasi dan menceritakannya kepada Fall. Fall memberi masukan kepada James untuk tetap tenang dan mungkin Bob akan kembali nanti. Akhirnya James pun beristirahat di rumah. Hari-hari ia lalui tanpa adanya Bob yang menemani. Di sisi lain, seorang manajer perusahaan berita tertarik dengan James dan Bob yang viral di dunia maya. Manajer itu ingin membuatkannya sebuah buku untuk dirinya. Sementara itu, James yang frustasi sendirian di rumah mulai tergoda untuk membeli obat-obatan. Namun ia tidak jadi membeli obat tersebut dan pergi. Dan ketika ia pulang ke rumah, tiba-tiba Bob! Hey, mister. ya, James merasa senang sekali karena Bob telah kembali. Keesokan paginya, James datang untuk check up kepada Fall dan memberitahu bahwa Bob sudah ketemu. Fall memberitahu bahwa James siap untuk melepaskan obat selama seminggu penuh. Fall memberitahu apa yang akan ia rasakan tanpa minum obat dari apotek. Fall memberitahu bahwa James akan merasakan tubuh yang sangat tidak enak seperti flu namun 100 kali lipat. Bayangkan coba. Multiply that by 100. James kemudian datang memberitahu Betty bahwa ia akan menjalani pemulihan selama seminggu full penuh. Dan James meminta maaf atas kesalahannya. Betty pun yang mendengar itu tidak marah dan malah mensupport sistem James dengan memberikan cadangan makanan selama seminggu full penuh kepada James. Dan di mana hari-hari penuh kesakitan untuk James pun dimulai. Hey, mister. Setelah menjalani penyembuhan yang amat berat untuk James, akhirnya James pun sembuh. James pun keluar dari kamar untuk memberitahu Fall bahwa ia berhasil melewatinya. Dan James mengucapkan terima kasih atas semua jasanya Fall. James kemudian datang ke rumah Betty. Di rumah Betty banyak sekali barang yang akan diangkut. Ternyata Betty ini akan pindah sementara di rumah orang tuanya. Betty juga memberikan hadiah untuk James karena berhasil melewati penyembuhan itu. I made this one. James juga tak lupa untuk memberitahu ayahnya bahwa dirinya berhasil sembuh. Ayahnya yang tidak menyangka bahwa anaknya sembuh merasa bangga terhadap James. Dad, I just wanted you to know. James kemudian dipanggil datang ke manajer penulis buku untuk menulis kisah panjangnya bersama Bob. Dan James pun menyetujui untuk menulis kisahnya.
Berhari-hari James lalui menulis kisahnya bersama Bob di kamar untuk menulis kisahnya. Dan ya, hari dimana peluncuran buku James dimulai. James tidak menyangka bukunya bakal serame ini untuk dibeli. James dihadiri oleh banyak sekali teman-teman terdekatnya dan juga ayahnya. James berpidato. Dalam pidatonya, saya dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup James, bahwa persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Setelah James berpidato, James pun menandatangani bukunya dari para fans. Dan terlihat pada akhir film, James yang asli meminta tanda tangan bukunya dan film pun berakhir.